Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzaina Safaira Salimah, mahasiswi dari STAI Bumi Silampari, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah pembahasan atau analisis makalah tentang polemik penggunaan dana donasi oleh Agus Salim, analisis kasus dan implikasinya terhadap kepercayaan publik dalam penggalangan dana. Baik, sebelum dimulai, untuk mendahului semuanya, kasus Agus Salim, seorang pria yang menjadi korban penyiraman air keras, telah menyedot perhatian luas dari masyarakat dan media di Indonesia. Tragedi yang menimpa Agus menggugah simpati publik, memicu gelombang solidaritas yang diwujudkan melalui penggalangan dana. Melalui kampanye donasi, dana yang terkumpul mencapai jumlah yang signifikan, yakni sekitar kurang lebih 1,3 miliar. Jumlah ini mencerminkan besarnya empati masyarakat terhadap Agus dan harapan besar agar dana tersebut digunakan untuk membantu pemulihan fisiknya dan memperbaiki kondisi hidupnya. Namun, di balik semangat solidaritas yang awalnya tumbuh, penggunaan dana donasi ini justru memunculkan berbagai kontroversi. Publik mulai mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas terkait bagaimana dana tersebut dikelola dan dialokasikan. Tuduhan mengenai penyimpangan penggunaan dana mulai bermunculan yang pada akhirnya memicu perdebatan panjang di kalangan masyarakat. Bagi sebagian orang, kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan dalam penggalangan dana. Sementara bagi yang lain, hal ini menjadi peringatan akan pentingnya kepercayaan dan tanggung jawab dalam mengelola kontribusi publik. Kasus ini tidak hanya berimplikasi pada reputasi pribadi Agus, tetapi juga membawa dampak yang lebih luas terhadap kepercayaan masyarakat dalam kegiatan penggalangan dana di masa depan. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa penggalangan dana, terutama yang melibatkan dana publik dalam jumlah besar, memerlukan sistem pengawasan yang lebih transparan dan mekanisme akuntabilitas yang lebih jelas. Hal ini penting untuk mencegah kejadian serupa dan memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan oleh masyarakat benar-benar sampai kepada pihak yang membutuhkan serta digunakan sesuai dengan tujuan yang disepakati. Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan kronologi kasus Agus Salim. Kasus Agus Salim bermula dari insiden tragis yang menimpanya di Cengkareng. Agus menjadi korban penyiraman air keras yang menyebabkan luka bakar serius pada wajah dan tubuhnya. Peristiwa ini mengundang simpati yang luas dari masyarakat. Bagi banyak orang yang tergerak untuk membantu meringankan beban Agus, terutama untuk kebutuhan biaya pengobatan yang diperkirakan sangat-sangat tinggi. Nah, melalui penggalangan dana yang dilakukan secara daring atau online, donasi mulai mengalir dari berbagai kalangan, baik individu maupun komunitas. Jumlah dana yang terkumpul akhirnya mencapai sekitar 1,3 miliar, angka yang mencerminkan besarnya empati publik terhadap penderitaan Agus. Dana tersebut diharapkan mampu menutupi biaya pengobatan jangka panjang serta mendukung kebutuhan hidupnya selama masa pemulihan. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul berbagai kontroversi terkait penggunaan dana tersebut. Publik mulai mempertanyakan apakah dana itu digunakan sepenuhnya untuk tujuan yang telah disampaikan saat penggalangan dana dilakukan. Beberapa pihak merasa tidak puas dengan transparansi pengelolaan dana, sehingga memunculkan dugaan bahwa dana tersebut mungkin telah digunakan untuk hal-hal di luar kebutuhan pengobatan Agus. Kondisi ini semakin memanas setelah beberapa donatur menyampaikan kritik secara terbuka di media sosial, bahkan memulai petisi yang meminta untuk agar donasi dikembalikan atau dialihkan ke pihak lain yang lebih membutuhkan. Kasus ini pun menjadi perdebatan nasional dengan berbagai pihak menuntut klarifikasi dan penjelasan dari pihak terkait. Perkembangan kasus Agus Salim menunjukkan bahwa selain rasa simpati yang besar, masyarakat juga mengharapkan adanya akuntabilitas dan transparansi yang jelas dalam pengelolaan dana hasil penggalangan publik. Situasi ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya tanggung jawab dalam mengelola kepercayaan masyarakat, terutama dalam konteks penggalangan dana untuk kemanusiaan. Kontroversi penggunaan dana donasi. Kontroversi penggunaan dana donasi dalam kasus Agus Salim menjadi isu yang sangat sensitif.
tidak sepenuhnya digunakan untuk pengobatan sebagaimana tujuan awalnya telah memicu perdebatan di berbagai kalangan. Banyak yang mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana tersebut. Ada laporan yang menyebutkan bahwa sebagian dana tersebut digunakan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan ekspektasi para donatur. Nah, sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat yang mendalam. Nah, ketidakpuasan para donatur terlihat jelas dari munculnya petisi online yang menyerukan agar dana donasi tersebut dikembalikan atau dialihkan untuk tujuan yang lebih jelas dan tetap sasaran. Kasus ini pun mempertegas perlunya regulasi yang lebih ketat serta mekanisme pengawasan yang memadai dalam aktivitas penggalangan dana. Tanpa transparansi yang jelas, kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan donasi dapat merosot, yang pada akhirnya akan mempengaruhi partisipasi mereka dan dalam mendukung inisiatif serupa di masa depan. Regulasi penggalangan dana di Indonesia. Penggalangan dana di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang. Peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan pengumpulan dana berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, transparan, dan bertanggung jawab. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap penggalangan uang atau barang harus mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa donasi digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah diumumkan kepada publik. Namun, dalam implementasinya, regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pengawasan yang efektif oleh pihak berwenang. Nah, dalam banyak kasus ini tidak ada mekanisme yang memadai atau memantau apakah dana yang terkumpul benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya. Akibatnya, celah ini sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan dana donasi tersebut. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penggalangan dana juga masih lemah. Beberapa kasus penyalahgunaan donasi seperti yang terjadi dalam kasus Agus Salim menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang berlaku, masih terdapat kesenjangan antara aturan yang ada dan penerapan di lapangan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai keamanan dan transparansi penggalangan dana sehingga mengancam kepercayaan publik terhadap kegiatan sosial semacam ini. Nah, untuk menghadapi tantangan ini diperlukan pembaruan terhadap regulasi yang ada termasuk pengintegrasian teknologi untuk meningkatkan transparansi. Misalnya, dengan mewajibkan penyelenggara penggalangan dana untuk melaporkan penggunaan dana secara terbuka melalui platform digital. Selain itu, penguatan kapasitas lembaga pengawas dan penegakan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran juga menjadi langkah penting agar kegiatan penggalangan dana di Indonesia dapat berjalan secara lebih aman dan kredibel. Dampak terhadap kepercayaan publik. Kasus Agus Salim yang menjadi perbincangan luas di masyarakat telah memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan publik dalam penggalangan dana. Salah satu dampak utamanya adalah munculnya keraguan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana donasi. Ketika publik menyadari bahwa dana yang telah mereka sumbangkan tidak digunakan sepenuhnya sesuai dengan tujuan awal, mereka merasa kecewa dan kehilangan keyakinan terhadap integritas penyelenggara penggalangan dana. Hal ini juga memicu pertanyaan lebih lanjut mengenai bagaimana pengawasan terhadap dana tersebut dilakukan, serta siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan penggunaannya tetap sasaran. Langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggalangan dana, langkah pertama yang dapat diambil adalah penerapan teknologi blockchain. Teknologi ini memungkinkan setiap transaksi yang dilakukan tercatat secara transparan, sehingga semua pihak dapat memantau aliran dana dari awal hingga penggunaannya. Dengan sifatnya yang desentralisasi dan sulit untuk dimanipulasi, blockchain memberikan jaminan bahwa setiap donasi digunakan sesuai dengan tujuan awal yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, peningkatan regulasi dan pengawasan oleh pemerintah terhadap platform penggalangan dana menjadi hal yang mendesak. Pemerintah perlu memperbarui kebijakan dan memperkuat penegakan hukum terkait penggalangan dana, termasuk mewajibkan laporan penggunaan dana yang terperinci dan diaudit secara berkala. Dengan regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang konsisten, potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalkan.
Kesimpulannya, kasus Agus Salim menjadi cerminan penting akan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penggalangan dana di Indonesia. Peristiwa ini menggarisbawahi betapa rentannya kepercayaan masyarakat ketika ada ketidakjelasan dalam penggunaan dana yang telah mereka sumbangkan dengan niat tulus. Jika pengelolaan donasi tidak dilakukan dengan jujur dan transparan, potensi dampaknya adalah menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan serupa di masa depan, yang dapat merugikan banyak pihak dan benar-benar membutuhkan bantuan. Untuk itu, diperlukan upaya kolektif dalam menjaga dan membangun kembali kepercayaan publik. Pemerintah harus berperan aktif dan dengan menyusun regulasi yang lebih ketat dan komprehensif terkait penggalangan dana, termasuk penerapan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan setiap dana yang terkumpul digunakan sesuai dengan tujuan awalnya. Nah, di sisi lain, platform dan individu yang terlibat dalam penggalangan dana juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga akuntabilitas, baik melalui laporan keuangan yang transparan maupun komunikasi yang jelas dengan para donatur. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran mereka dalam memilih platform atau pihak yang dapat dipercaya untuk menerima donasi. Edukasi mengenai pentingnya memverifikasi informasi sebelum memberikan bantuan perlu terus digalakkan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Dengan adanya regulasi yang lebih baik, pengawasan yang ketat, dan partisipasi masyarakat yang lebih cerdas, diharapkan kegiatan penggalangan dana di Indonesia dapat kembali mendapatkan kepercayaan penuh dari publik. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.